Salve. Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang peran luar biasa Santo Petrus dalam Alkitab? Sebagai salah satu rasul terkemuka, Petrus seringkali menjadi sorotan, dan kisah-kisahnya penuh dengan pelajaran berharga tentang iman, kerendahan hati, dan kepemimpinan. Namun, bagaimana kita bisa benar-benar memahami keutamaan dan signifikansinya dari sudut pandang Alkitab itu sendiri? Video ini akan membawa Anda dalam perjalanan mendalam untuk mengungkap 8 cara utama mengetahui keutamaan Santo Petrus, langsung dari kitab suci. Namun sebelum lanjut menonton, sebaiknya Anda menonton terlebih dahulu bagian pertama dari serial video ini yang berjudul 3 Bukti Keutamaan Rasul Petrus Berdasarkan Alkitab. Tautannya ada di dalam deskripsi video ini. Dalam video bagian kedua ini, kita akan menjelajahi berbagai ayat dan narasi Alkitab yang secara jelas menunjukkan posisi istimewa Petrus di antara para murid dan perannya yang krusial dalam gereja mula-mula. Kita akan membahas momen-momen penting seperti pengakuan imannya yang agung, perannya sebagai batu karang, dan kepemimpinannya setelah kenaikan Yesus. Setiap poin akan didukung dengan bukti-bukti Alkitabiah yang kuat, membantu Anda melihat betapa sentralnya Petrus dalam rencana ilahi. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru yang akan memperkaya pemahaman Anda tentang salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Mari kita selami firman Tuhan bersama-sama dan temukan 8 cara mengetahui keutamaan Santo Petrus berdasarkan Alkitab. Mari kita bahas. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Bagaimana kita mengetahui keutamaan Rasul Petrus ini? Dari siapa saja kita mengetahui keutamaan Rasul Petrus? Mari kita lihat satu persatu. 1. Dari Rasul Yohanes. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya, Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, engkau akan dinamakan Kefas," artinya, Petrus. Lihat Yohanes 1 ayat 40-42. Di dalam Injilnya yang ditulis sekitar tahun 90-100 Masehi, atau 60 tahun setelah kejadian tersebut, Rasul Yohanes masih mengingat peristiwa tersebut, di mana Yesus memberi nama, batu karang, kepada Petrus. Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita bahwa perubahan nama sejalan dengan panggilan atau penugasan yang baru dari Allah. Lihat Kejadian 17 ayat 5, bab 32 ayat 28, bab 41 ayat 45. Dengan demikian Rasul Yohanes mengakui misi Simon yang baru sebagai batu karang. 2. Dari Rasul Matius. Rasul Matius selalu menuliskan Petrus dalam urutan pertama dari ke-12 rasul di dalam Injil yang ditulisnya. Secara khusus, ia menuliskan pengakuan terhadap Petrus. Lihat Matius 16 ayat 13-20, yang menunjukkan keutamaan Rasul Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tiga. Dari Santo Lukas, penulis Injil. Demikian pula dengan Santo Lukas yang menuliskan Petrus di urutan pertama. Misalnya saat menuliskan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, lihat Lukas 9 ayat 26-28. Santo Lukas menulis bahwa para murid mengakui bahwa Kristus telah menampakkan diri kepada Simon Petrus, lihat Lukas 24 ayat 33-34, sesaat setelah kebangkitannya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 4. Dari Santo Markus, penulis Injil. Demikian pula dengan Santo Markus. Beliau menuliskan bahwa malaikat pun saat memberitakan kebangkitan Yesus menyebutkan nama Petrus secara terpisah, sedangkan para rasul yang lain tergabung dalam murid-muridnya, lihat Markus 16 ayat 6-7. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Saya tahu kalian mencari Yesus, orang Nazaret yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena Allah sudah menghidupkan dia kembali. Lihat saja tempat mereka menaruh mayatnya. Pergilah dan beritahukan kepada murid-muridnya, khususnya Petrus, Yesus sudah lebih dulu pergi ke Galilea. Kalian akan menemui dia di sana, sesuai dengan apa yang sudah pernah dia katakan kepada kalian." 5. Dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengakui bahwa kepada Petruslah pertama Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya, lihat 1 Korintus 15 ayat 3-6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kepada umat di Galatia, Paulus mengatakan bahwa ketika akhirnya ia berhubungan dengan gereja, setelah 3 tahun mewartakan Injil, ia menghubungi Rasul Petrus yang disebutnya sebagai Kefas, dan tinggal di rumah Petrus selama 15 hari, lihat Galatia 1 ayat 17-18, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Untuk alasan apa Santo Paulus mengunjungi Santo Petrus? Sudah jelas bahwa ini bukan kunjungan biasa. Ini mirip dengan kunjungan adik seperguruan ke kakak seperguruan yang tertua. Paulus pasti menceritakan kepada Santo Petrus banyak hal yang tidak tertulis dalam Alkitab, seperti bagaimana dia menyebarkan kabar gembira ke orang-orang non-Yahudi saat dia pergi ke sana. Selain itu, Paulus pasti meminta nasihat dan bimbingan dari Petrus, orang yang langsung mendapat pengajaran dari Yesus sendiri. Dengan demikian, Rasul Petrus berfungsi sebagai seorang guru, kakak seperguruan, dan penasehat bagi Paulus. Itu artinya Paulus mengakui keutamaan Petrus yang adalah batu karang yang ditunjuk oleh Kristus. 6. Dari Konsili Yerusalem tahun 49 hingga 50 Masehi. Kisah Para Rasul bab 15 menjabarkan Konsili Yerusalem di mana Rasul Petrus berbicara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu, yaitu mengenai masalah sunat. Setelah Petrus membuat keputusan yang mengikat semua umat beriman, maka semua umat terdiam dan menerima keputusan ini.
Paulus dan Barnabas kemudian mengisahkan pengalaman mereka, dan Yakobus menjabarkan pelaksanaan praktis yang harus dilakukan sesuai dengan keputusan Petrus. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah, yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kup yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Perhatikan dengan seksama peristiwa tersebut. Adalah Petrus yang menghentikan adu argumentasi di antara peserta sidang di Yerusalem terkait masalah sunat ini. Mereka akhirnya menyetujui keputusan Petrus. Nah, kaum Protestan yang menolak keutamaan Petrus selalu mengatakan bahwa bukan Petrus yang memutuskan masalah sunat di sidang Yerusalem melainkan Yakobus. Begini, jika Yakobus membuat khotbah penutup di konsili Yerusalem, itu disebabkan karena Yakobus adalah uskup Yerusalem, dan bukan karena ia mempunyai keutamaan di atas Petrus. Sebab yang disampaikannya di akhir sidang hanyalah mendukung keputusan Petrus. Yakobus bukan orang pertama kali membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik tentang sunat itu. Ia tidak bisa menyelesaikan perdebatan di antara peserta konsili. Tetapi ketika Petrus berbicara, mereka terdiam dan akhirnya menerima keputusan bahwa sunat tidak diperlukan sebagai syarat keselamatan karena bangsa non-Yahudi yang tak bersunat pun setelah pembaptisan menerima Roh Kudus sama seperti yang lain. Ini adalah keputusan Petrus bukan Yakobus. Kita mengetahui bahwa konsili Yerusalem mempunyai ciri-ciri seperti konsili-konsili lainnya dalam sejarah gereja. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Pertemuan itu dihadiri para pemimpin seluruh gereja. 2. Pertemuan tersebut menetapkan aturan yang mengikat semua umat Kristen. 3. Pertemuan tersebut bersangkutan dengan hal iman dan moral. 4. Keputusannya ditulis sebagai pernyataan gereja. Dan 5. Petrus memimpin seluruh kongregasi. 7. Dari Rasul Petrus sendiri. Umat Protestan ada yang berpendapat bahwa Petrus bukan pemimpin gereja, dengan mengutip surat 1 Petrus 5 ayat 1, di mana Rasul Petrus menyebut dirinya sebagai teman penatua. Namun jika kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita melihat bahwa Rasul Petrus mengajar para penatua tersebut dengan otoritas seorang pemimpin. Maka jika Petrus mengatakan sebagai teman penatua, ia seperti layaknya seorang presiden sewaktu menyebut rakyatnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Tentu tidak berarti bahwa sang presiden tidak memiliki otoritas atas rakyatnya. Di sini Petrus menyatakan bahwa ia adalah teman penatua, untuk mengakui keberadaan mereka sebagai para pemimpin gereja seperti dirinya, namun tentu Rasul Petrus menyadari atas kepemimpinannya atas mereka, oleh sebab itu ia mengarahkan dan menasihati mereka. 8. Dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri memberikan keutamaan kepada Petrus dengan memberikan nama, batu karang, kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan mendirikan jemaat atau gerejanya atas Petrus. Lihat Matius 16 ayat 15-19. Ayatnya sebagai berikut, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu,
siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Jemaat atau gereja ini akan disertai oleh Kristus sampai akhir zaman, seperti yang dinyatakan oleh Yesus ketika memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19-20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa Ia telah memilih Petrus dari antara para rasul-Nya yang lain untuk memimpin gereja, yaitu dengan memberikan kunci kerajaannya dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, Matius 16 ayat 19. Maka dari ayat ini, setidaknya terdapat 4 hal penting, yaitu: 1. Petrus sebagai batu karang. 2. Petrus diberikan kunci kerajaan sorga dan diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. 3. Karena Yesus menjanjikan bahwa gerejanya tak akan dikuasai oleh maut sampai akhir zaman, maka kuasa mengikat dan melepaskan tersebut tidak dapat salah, dan berlaku juga pada para penerus Rasul Petrus. 4. Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan banyak gereja, dalam pimpinan Petrus. Mari kita melihat satu persatu poin ini. Poin pertama, Petrus sebagai batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat Matius 16 ayat 18. Gereja Katolik mengartikan batu karang ini sebagai Petrus yang menerima nama barunya ini karena pengakuan imannya bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun demikian, banyak umat Protestan yang tidak mengartikannya demikian. Mengapa? Begini, menurut kalangan Protestan, banyak yang mengartikan bahwa dalam bahasa Yunani, Petrus adalah Petros, dan batu karang adalah Petra. Dan ini berarti bahwa Petros dan Petra tidak sama, karena Petros artinya batu kecil dan Petra artinya batu besar atau batu karang, sehingga tidak mungkin Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus atau Petros, melainkan di atas pengakuan Petrus atau Petra. Pandangan Protestan ini tentunya salah kaprah. Karena jelas-jelas Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus yang artinya batu karang. Dan sejak saat itu, Simon dipanggil dengan sebutan Petrus. Jadi, tidak mungkin gereja didirikan Yesus di atas pengakuan iman Petrus, tetapi gereja itu memang didirikan di atas seseorang yang diberi nama Petrus. Jelas ya? Jika gereja didirikan di atas pengakuan iman Petrus yaitu Petra, maka seluruh rasul memanggil dia Petra, bukan Petrus. Tapi kenyataannya sampai sekarang semua orang Kristen memanggil Petrus dengan Petrus, bukan Petra. Dari tata bahasa Yunani, penggunaan Petros dan Petra adalah karena tata bahasa Yunani mengenal gender maskulin dan feminin dalam kata-katanya. Ini diterapkan bukan hanya terhadap manusia, namun juga terhadap benda-benda.
Jadi, dalam hal ini jika Matius 16 ayat 18 diterjemahkan dengan kaidah tersebut maka jadinya seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petros dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Padahal sebenarnya, perbedaan ini disebabkan karena kata Petra tidak dapat digunakan untuk menggantikan nama Petrus karena Petrus adalah laki-laki. Sama saja dengan memanggil Francisca untuk seorang laki-laki yang namanya Franciscus. Lucu kan? Namun pada zaman Yesus, bahasa yang dipakai adalah bahasa Aram. Sehingga sebenarnya Yesus mengatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas dan di atas Kefas ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalian tahu tidak? Sebenarnya Yesus telah memberikan nama Kefas, atau Petrus, kepada Simon jauh sebelum Matius 16 ayat 18 loh. Beneran. Ini terjadi pada waktu Yesus bertemu dengan Simon, di mana Yesus berkata, engkau Simon, anak Yunus, engkau akan dinamakan Kefas, artinya, Petrus atau batu karang. Lihat Yohanes 1 ayat 42. Semakin jelas ya. Selanjutnya, mari kita tinjau dari kelogisan kalimat. Kalau kita menafsirkan bahwa Petros adalah Petrus dan kemudian Petra adalah pengakuan Petrus, maka Matius 16 ayat 18 akan menjadi tidak logis, sebab bunyinya kira-kira menjadi seperti berikut ini. Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas pengakuanmu aku akan mendirikan gerejaku. Dua kalimat tersebut tidak berhubungan, dan kalau kita melihat dari bahasa Yunani, dikatakan, aku pun, kata, pun, memakai kata, kai, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan, kata, dan, memakai kata, taute. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Kai, atau dan, mengindikasikan bahwa kata benda yang dipakai harus merujuk kepada kata benda sebelumnya. Perhatikan, bahwa yang digunakan adalah kata dan, bukannya tapi. Jadi hal yang sedang dibicarakan adalah hal yang sama, yaitu batu karang, Kefas, atau Petrus, yang sejak saat itu menjadi nama baru bagi Simon, sehingga ia tidak lagi dipanggil Simon, tetapi Petrus. Itulah bukti dari dalam Alkitab, 7 orang dan 1 peristiwa, yang membuktikan keutamaan Rasul Petrus atau Kefas, sang batu karang, di atas mana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Semoga mencerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan